KPK memiliki potensi besar dan wewenang penuh untuk memanggil Megawati Soekarno Putri selama memang keterangannya diperlukan oleh tim penyidik. Karena bagaimanapun juga kita harus mendukung proses hukum yang memang telah dijunjung tinggi di negeri ini. Kita semua tahu bahwa kasus Hasto Kristianto sangatlah rumit, bahkan ini melibatkan buronan negara Harun Masiku. Karena memang ternyata Hasto disinyalir memiliki peran yang sangat-sangat besar serta aktif dalam pelarian buronan tersebut. Tentu saja ini tidak bisa dibenarkan. Bagaimanapun juga hal-hal semacam ini perlu dibumi hanguskan dari bumi NKRI dan pelakunya memang perlu dihukum. Terbukti KPK bergerak cepat dengan mengunci gerak Hasto, ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dicekal, dilarang berpergian ke luar negeri, kemudian menyusul lagi elit PDI yakni Yosana Lawli yang sama-sama dicekal untuk berpergian ke luar negeri karena memang sewaktu-waktu beliau bisa dipanggil untuk dimintai keterangannya. Tentu saja ini adalah upaya hukum dari KPK yang harus kita hormati dan harus kita hargai. Maupun juga apa yang akan kita jelaskan. Nah, tahap sekarang itu sedang mengumpulkan itu dari keterangan saksi-saksi lain, sedang kita kumpulkan dari dokumen-dokumen lain yang kita kumpulkan, sehingga nanti pada saat yang bersangkutan kita panggil, kita jelas apa yang mau ditanyakan, keterangan apa yang mau kita peroleh, gitu, seperti itu. Jadi kita dalam tahap mengumpulkan keterangan-keterangan maupun bukti-bukti, sehingga pada akhirnya kita minta keterangan. Jadi itu juga menjawab pertanyaan mengapa kalau meriksa tersangka itu suka belakangan. Nah, gitu. Jadi kita kumpulkan dulu keterangan-keterangan dari saksi yang lain, kumpulkan dulu dokumen-dokumen yang ada, gitu. Sehingga nanti kita tidak sepotong-sepotong informasi yang kita punya. Jadi ketika misalkan mengelak, walaupun memang kalau tersangka itu diperbolehkan, dipersilakan. Memang dia dipilih tidak melanjutkan karena Gus Dur dilengsarkan, dia naik. Tapi setelah itu Megawati nggak bisa buat apa-apa. Oke. Bapak, Pak jangan terlalu jujur Pak. Lalu tampillah tokoh militer Susilo Bambang Yudhoyono, seorang presiden yang ganteng. 2 periode dilanjutkan lagi oleh siapa? Joko Widodo. Joko Widodo dicalonkan oleh PDIP Megawati. Tapi ketika Joko Widodo hendak melakukan yang lebih lagi, terkesan seolah-olah dibatas-batasi oleh Ibu Megawati. Lalu Joko Widodo keluar dari PDIP, ya. Lalu Adiana Pitupulu banyak ngomong. Ini yang saya bilang, emang hebat apa dia? Saya dapat memutuskan tanpa rapat. Saya tahu yang Wih ngeri ya, oke bisa memutuskan tanpa rapat, oke. dimaksud itu kan Jokowi. Lo nanti dulu, makanya menurut saya itu semua adalah kalkulasi saya. Karena apa? Sebagai ketua umum partai, saya ini mendapat hak prerogatif. Apa hak prerogatif? Bahwa saya dapat memutuskan tanpa rapat untuk suatu hal yang sangat urgent. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua. Ini pokoknya untuk masyarakat Indonesia, silakan nilai kalian sendiri dengan akal sehat. Sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Orang tua apa? Siap ada pedagang ini. Pedagang apa? Siap mau bakso ini. Sejam. Belum masuk. Siap. Orang tua berapa? Siap ya. Adikmu berapa? Siap 1. Kalian berdua aja. Siap. Adikmu laki perempuan? Siap laki-laki. Hebat bapakmu ya. Siap. Bapakmu tukang bakso akan melahirkan insinyur mesin. Siap. Siap. Pahlawannya bapak. Siap. Kamu harus sungkem ngomong bapak. Siap. Terima kasih. Kalau hubungan saya dengan Ibu Megawati, saya harus jujur memang belum pulih, masih ada jarak. Ikhtiar untuk saya bisa menjalin komunikasi mungkin saya lakukan selama 10 tahun. Mendiang Taufik Kemas, sahabat saya, juga berusaha
untuk memulihkanlah silaturahim kami berdua. Jadi bukannya tidak ada kehendak dari banyak pihak, tapi Allah belum menakdirkan. Belum.